Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Malviroh. Aku mahasiswa UAI, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Aku senang berkenalan dengan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra. Pengertian tunanetra. Tunanetra itu berasal dari dua kata, yaitu tuna yang berarti kerusakan atau hambatan, netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan di bagian organ matanya. Apakah semua tunanetra itu buta? Jawabannya tidak, karena buta itu kerusakan secara total, sedangkan tunanetra itu tidak semuanya mengalami kerusakan secara total. Namun orang buta pasti disebut tunanetra. Batasan legal tunanetra. Orang yang secara legal buta mempunyai ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari itu. Dan lebar ketajaman itu hanya 20 derajat. Yang dimaksud 20/200 yaitu hanya bisa melihat 20 kaki, sedangkan orang normal bisa melihat sampai 200 kaki. Dan menurut WHO, batasan legal mempunyai 3 bagian, yaitu normal atau normal vision dengan ketajaman penglihatan 6/6 atau 6/8. Yang kedua, kurang awas atau low vision dengan ketajaman penglihatan kurang dari 6/18, tetapi lebih baik atau sama dengan 3/60. Yang ketiga yaitu buta atau blind dengan ketajaman penglihatan kurang dari 3/6 sampai 0. Batasan akademik yang mengacu pada pendidikan atau batasan edukasional yang ada 3 bagian, yaitu moderate visual disability yang dapat diperbaiki dengan bantuan alat visual, di mana siswa dapat mengerjakan tugas dengan melibatkan visual sebaik dengan siswa normal lainnya. Yang kedua, severe visual disability, anak yang masih dapat menggunakan sisa penglihatannya untuk belajar dengan menggunakan beberapa modifikasi. Yang ketiga yaitu profound visual disability, yakni anak yang sama sekali tidak dapat menggunakan penglihatan sebagai alat pendidikan. Untuk anak dalam kategori ini, touching dan hearing merupakan aspek yang paling dominan sebagai alat belajarnya. Prevalensi tunanetra di Indonesia. Menurut WHO, Indonesia berada di posisi ketiga tertinggi se-Asia Tenggara dengan jumlah tunanetra 0,9%. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tunanetra di Indonesia berjumlah 1,5% dari penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, maka jumlah tunanetra di Indonesia berjumlah 3,6 juta. Kategori tunanetra. Menurut Akila Smart, tunanetra dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di depan matanya atau hanya melihat cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille.
Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik, matanya juling, matanya berair, berkedip cepat, membengkak, mata berkedip tidak beraturan. Dan yang kedua yaitu low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau harus dijauhkan dari objek atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision diantaranya yaitu menulis atau membaca harus dengan jarak yang sangat dekat. Etimologi atau penyebab tunanetra. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor endogen. Faktor endogen ini sering disebut dengan faktor keturunan, yang mana faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antara keluarga dekat atau perkawinan antara tunanetra. Yang kedua yaitu faktor eksogen, yang mana ada penyakit rubella dan siplis yang merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit didiagnosa secara klinis. Ada glaukoma yang merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata, dan kondisi ini ditandai dengan pembesaran bola mata, kornea menjadi keruh, banyak mengeluarkan air mata dan merasa silau. Ada retinoblastoma yang merupakan tumor ganas yang terjadi pada retina yang sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya karena zat kimia juga dapat merusak apabila penggunaannya tidak hati-hati. Yang terakhir karena kecelakaan atau benturan keras itu yang mengenai syaraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan bahkan ketunanetraan. Screening awal ketunanetraan. Untuk mengurangi prevalensi yang semakin meningkat, screening awal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, memberi suplemen vitamin A untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pada mata. Yang kedua, mengenali tanda-tanda awal disability ketunanetraan, dan jika ada tanda-tanda atau sudah mengetahui, segera pergi ke dokter atau segera memeriksa keadaan tersebut agar tidak terlambat. Yang ketiga, jika mata terasa gatal atau merah, hindari mengucek mata dengan tangan dan segera memberi obat tetes mata. Cara berinteraksi jika dihadapkan dengan tunanetra, yaitu yang pertama cara berkenalan atau menyapa tunanetra. Yang bisa dilakukan yaitu menyentuh telapak tangan ke tangan mereka sambil menyebutkan nama, atau jika ingin membantu maka tawarkan terlebih dahulu kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Yang kedua, menggunakan kata yang benar, yang mana jangan menggunakan kata ganti seperti di sana atau di sini kepada penyandang tunanetra. Sebaiknya pakai kata yang menunjukkan arah seperti kanan, kiri, atas, bawah, dan juga bisa berpatokan pada arah jarum jam. Dan jika mempersilahkan mereka duduk, sebaiknya sentuh telapak tangan mereka pada sandaran kursi. Sama halnya jika menaiki kendaraan. Yang keempat, jika mengajak makan, beritahu mereka di mana letak peralatan makanan yang tersedia di meja dan informasikan makanan apa saja yang ada di atas meja. Seperti itu.